Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang bertema antropologi dan sosiologi tafsir. Selanjutnya bab 1 akan dibacakan oleh para pemakalah. Saja pengertian dari antropologi. Antropologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki sebuah ilmu tentang manusia, khusus tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, sifat, perilaku, perkembangan masyarakat, sosial, dan perubahannya. Antropologi adalah bidang studi yang luas dan subjeknya adalah manusia, baik dulu maupun sekarang. Banyak yang berpikir bahwa sosiologi itu termasuk bagian dari antropologi. Sedangkan sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari kelompok, teori tafsir, asal-usul, dan interaksi masalah dan lain-lain. Definisi antropologi berasal dari dua akar kata Yunani, anthropos yang memiliki arti orang atau manusia, dan logos yang artinya keilmuan. Menurut Kamus Antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari keanekaragaman. Individu yang mempelajari antropologi dikenal sebagai antropolog. Para antropologi berusaha untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang asal-muasal pada zaman purba, dan mereka melakukan dengan penelitian dari nenek moyang yang kita survei melalui arkeologi dan dengan menganalisis budaya seluruh dunia. Dan definisi sosiologi merupakan ilmu perilaku yang berhubungan dengan kehidupan sosial, perubahan, interaksi, penyebaran, dan hasil perilaku manusia. Sosiologi adalah bidang studi ilmiah di mana kita mengenal masyarakat manusia, perilaku sosial, interaksi sosial, struktur, proses, pola hubungan, dan individu yang mempelajari sosiologi disebut sebagai sosiolog atau psikolog. Sosiologi membantu dalam mengatasi sejumlah masalah sosial seperti kepercayaan, praktek masyarakat, mobilitas sosial, stratifikasi perubahan atau kekacauan, keresahan, dan lain-lain. Perbedaan antara antropologi dan sosiologi adalah yang pertama, sosiologi ini mengacu pada ilmu sosial yang mempelajari kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi berkaitan dengan perkembangan perilaku kehidupan dalam saling keterhubungan, yaitu bermasyarakat. Bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka berada dari spesies yang lain. Yang terakhir, perbedaannya adalah sosiologi bertujuan untuk menghilangkan masalah sosial melalui kebijakan. Di sisi lain, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tentang keragaman manusia dan perbedaan budaya. Yang B, antropologi dan sosiologi tafsir. Salah satu pendekatan tafsir modern adalah melalui pendekatan sosial. Corak ini muncul sebagai salah satu corak tafsir modern sebagaimana dikategorikan Dr. Muhammad Hussein Al-Azhabi. Di antara tokoh-tokohnya Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Syed Rashid Ridho serta Syekh Mustafa Al-Maraghib. Corak sosial yang dimaksudkan Az-Zahabi di sini adalah sebagai sebuah pendekatan dalam kerangka menyuguhkan solusi bagi beberapa problematika sosial dan bukan sekedar interpretasi kering
yang berpijak pada linguistik dan pemaknaan atas kata-kata serta satuan-satuan bahasa saja. Namun, Abduh yang dikenalkan reformis juga mewanti-wanti urgensi filterisasi kemurnian akidah ini dari penyelundupan tafsir yang salah sehingga mengakibatkan perubahan yang ekstrem dalam kehidupan umat Islam ke arah yang destruktif. 1. Antropologi tafsir. Secara garis besar, kajian agama dalam antropologi, tulis Jamhari Ma'ruf dalam makalahnya, dalam dikategorikan ke dalam 4 kerangka teoritis: intelektualis, strukturalis, fungsionalis, dan simbolis. Tradisi kajian agama dalam antropologi diawali dengan mengkaji agama dari sudut pandang intelektualisme yang mencoba untuk melihat definisi agama dalam setiap masyarakat dan kemudian melihat perkembangan dalam satu masyarakat, termasuk dalam tradisi adalah misalnya E.P. Taylor yang berupaya untuk mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap adanya kekuatan supranatural. Namun, dampak dari pendekatan seperti ini bisa mengarah pada penyamaan sikap keberagamaan. Dalam pandangan ilmu sosial, pertanyaan keabsahan suatu agama tidak terletak pada argumentasi teologisnya, melainkan terletak pada bagaimana agama dapat berperan dalam kehidupan sosial manusia. Di sini agama diposisikan dalam kerangka sosial empiris, sebagaimana realitas sosial lainnya. Sebab dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, tentu hal-hal yang empirislah, walaupun hal yang gaib juga menjadi hal penting yang menjadi perhatian kajian sosial. Jika agama diperuntukkan untuk kepentingan manusia, maka sesungguhnya persoalan-persoalan manusia adalah juga merupakan persoalan agama. Dalam Islam, manusia digambarkan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Secara antropologis, ungkapan ini berarti bahwa sesungguhnya realitas manusia menjadi bagian realitas ketuhanan. Di sini terlihat betapa kajian tentang manusia yang itu menjadi pusat perhatian antropologi menjadi sangat penting. Nomor 2. Sosiologi tafsir. Syekh Muhammad Abduh berpendapat yang dibutuhkan oleh umat ini adalah pemahaman kitab suci sebagai sebuah hidayah yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga Al-Quran pasti dapat mengukuhkan berbagai solusi beragam atas berbagai polemik sosial dan problem yang sangat kompleks. Atas ajakan ini, corak sosial yang kental dalam penafsiran beliau menjadi pijakan dasar pengembangan sosiologi modern, terutama dalam menyikapi permasalahan yang menyentuh masyarakat sosial. Relevansi pendekatan antropologi dicontohkan Al-Quran sendiri dalam kasus pelanggaran minum khamar yang turun dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan balance informasi. Yang nomor 2, tahapan peringatan. Yang nomor 3, tahapan final pengharamannya. Struktur perintah termasuk redaksi dan pola penyampaiannya sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat itu. Demikian halnya dalam konteks penyampaian isi Al-Quran dan penafsirannya pada skup yang sangat mikro dan lokal. Yang diperhatikan adalah konteks metode penafsirannya dan bukan pada pengubahnya substansinya. Bila tidak, problem budaya akan semakin menjadi tema polemik yang menarik antara komunitas yang berbeda, seperti pengertian dan batasan tentang jilbab. Benarkah batasan wajibnya hanya pada aurat kubra
selebihnya diserahkan pada nilai kebiasaan dan adat masyarakat setempat. Bila yang dijadikan patokan hukum adalah adat, maka tidak mustahil suatu kondisi kemungkaran yang menyebab berubah penilaiannya menjadi makruh. Sedang sebaliknya, pengingkaran terhadap ini menjadi mungkar karena melawan suara mayoritas. Lebih dahsyatnya, bila umat ini kehilangan imunitas saat seragam globalisasi peradaban dan budaya datang bertubi-tubi. Serangan globalisasi budaya bila disikapi dengan pendekatan antropologi terhadap penafsiran Al-Quran bisa mengakibatkan mixer terbalik yang bertujuan desakralisasi nilai-nilai dan sangat propagandis. Sebagai misal, sebut saja pengalihan wacana pertikaian dan kepentingan politik Amerika di Timur Tengah menjadi seruan perhatian dunia terhadap lingkungan hidup. Ini ajakan yang bagus, hanya saja sohib pikirannya adalah perusak lingkungan, maka dengan politik ini cenderung kurang laku meski tak henti-hentinya didengungkan. Selanjutnya yaitu urgensi antropologi dan sosiologi tafsir. Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai urgensi peran sebuah tokoh. Sebagai contoh, kata al-muttaqun atau al-muttaqin sebagai sarana menjelaskan hakikat ketakwaan seperti yang terdapat pada awal surat Al-Baqarah dan Ali Imran ayat 133 sampai 136. As-sadiqun atau as-sadiqin atau sadiqat untuk lebih mendalami makna kejujuran, kesungguhan, serta etos kerja, serta kata-kata pelaku fa'il lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya manusia sebagai pelaku peradaban. Maka mempelajari segala sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, terlebih dalam konteks memahami kitab Allah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Inilah yang dalam bahasa Syekh Muhammad Abu Syahbah, Al-Quran disebut sebagai pintu ilmu-ilmu modern sebagai perangkat mengikuti kemajuan zaman. Contoh lain adalah klasifikasi surat-surat Al-Quran menjadi Makki dan Madani, yang tentunya sangat memperhatikan peristiwa dan lingkungan serta setting turunnya Al-Quran. Dr. Jum'ah Ali Abdul Qadir menyebutkan beberapa faedah klasifikasi masalah ini. 1. Untuk mengetahui nasah mansuh dalam hal beberapa ayat yang berbicara dalam satu tema tertentu, apalagi jika terjadi perbedaan hukum antara keduanya. 2. Untuk mengetahui tarikh tasyrik, sejarah dan proses suatu hukum. 3. Untuk semakin menguatkan argumen otentisitas Al-Quran karena diketahui mana yang turun di Makkah dan mana yang turun di Madinah, mana yang turun di siang hari dan mana yang turun di malam hari. Antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia menjadi sangat penting untuk memahami agama. Antropologi mempelajari tentang manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Dibekali dengan pendekatan yang holistik dan komitmen, antropologi akan pemahaman tentang manusia. Maka sesungguhnya antropologi merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosialnya dengan berbagai budaya. Nurkholis Majid mengungkapkan bahwa pendekatan antropologi sangat penting untuk memahami agama Islam karena konsep manusia sebagai khalifah di bumi, misalnya, merupakan simbol akan pentingnya posisi manusia dalam Islam. Terima kasih.